Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 3 Oktober 2022, saya mendapat tugas baru sebagai Kapolres Malang. Kala itu, kondisi di Malang tidak akan pernah sama dengan sebelumnya. 1 Oktober 2022 telah terjadi peristiwa kemanusiaan besar, yaitu tragedi Kanjuruhan. Kondisi di Kabupaten Malang waktu itu diliputi rasa duka, sedih, dan juga nestapa. Saya melihat betul aura perasaan itu sesaat setelah tiba di Kabupaten Malang 5 Oktober 2022. 10 Oktober 2022, sesaat setelah saya dilantik, saya sudah harus melakukan langkah-langkah cepat untuk memulihkan situasi. Tentunya dengan kondisi internal Polres Malang yang sedang berada di titik nadir karena keterpurukan mental psikis anggota pasca tragedi Kanjuruhan. Langkah pertama saya awali dengan doa, mencium kaki ibu saya, semoga seluruh ikhtiar saya diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mulai bekerja dengan mendatangi tempat kejadian perkara tragedi, yaitu Stadion Kanjuruhan. Di G13 saya bersimpuh memanjatkan doa bagi para korban yang gugur. Insya Allah almarhum almarhumah husnul khotimah. Saya juga membesuk para korban di Rumah Sakit Kanjuruhan dan berkunjung ke rumah duka para korban. Pernyataan resmi saya saat pertama bertugas sebagai Kapolres adalah meminta maaf kepada seluruh korban dan keluarganya. Saat itu saya juga berjanji mengambil langkah-langkah untuk bisa membersamai mereka. Dalam perjalanan ikhtiar untuk memulihkan keadaan, saya menyadari bahwa akibat tragedi Kanjuruhan muncul perasaan masyarakat yang kecewa, perasaan sedih, cacian, hujatan, kritikan, bahkan kebencian terhadap petugas kepolisian, khususnya di Kabupaten Malang. Dan juga anggota saya seperti belum siap menghadapi sikap masyarakat tersebut. Ada keraguan, ada kegamangan di sikap batin para anggota. Oleh karena itu, saya mengambil sikap untuk kami secepatnya memperbaiki kembali, membangun kembali kedekatan dengan semua komunitas yang ada di Kabupaten Malang, baik itu para supporter, warga, kades, lurah, camat, kiai, ulama, sesepuh, mahasiswa, dan yang lainnya. Cara yang saya coba lakukan sebenarnya cukup sederhana, yaitu lebih banyak mendengar. Dari situ saya bersama para anggota tahu tentang keluh kesah, kritikan, dan juga harapan perbaikan kepolisian dari masyarakat. Upaya untuk lebih banyak bertemu lalu mendengar masukan dari semua pihak ini membuat kami di Polres Malang makin tahu apa yang menjadi harapan keluarga korban tragedi Kanjuruhan serta warga masyarakat. Menurut saya, ini penting untuk dilakukan secara terus-menerus karena tidak berselang lama pasca tragedi, Kabupaten Malang harus bersiap untuk gelaran pemilihan berturut-turut, yaitu pemilihan kepala desa serentak Mei 2023, pemilu legislatif 2024, pemilu presiden 2024, sampai dengan pemilu kepala daerah 2024. Situasi sudah harus kembali pulih pasca tragedi Kanjuruhan agar 4 agenda demokrasi tersebut berjalan kondusif sesuai harapan kita semua. Sembari mengerjakan upaya-upaya tersebut, saya juga ingin memperbaharui wajah Polres Malang yang bisa memberi kontribusi lebih bagi pembangunan multi aspek membantu pemerintah daerah. Sentuhan dalam program pencegahan stunting juga kami lakukan dengan menyalurkan paket-paket bantuan. Walau secara terbatas, namun kami salurkan ke titik-titik yang sangat memerlukan sesuai masukan dan data dari pemerintah Kabupaten Malang. Ini juga termasuk bantuan kemanusiaan, bencana, dan bantuan sosial yang dapat kita salurkan bekerja sama dengan berbagai pihak di Kabupaten Malang. Dukungan-dukungan terhadap semua program pemerintah seperti pengendalian inflasi, ketersediaan distribusi bahan pokok, ketahanan pangan,
makan bergizi pelajar, termasuk pemberantasan kejahatan, juga kami kerjakan dengan serius. Saya juga mengajak seluruh anggota untuk secara berkelanjutan mengerjakan community policing atau pemolisian komunitas, memanfaatkan waktu untuk kunjungi desa, bertemu dan banyak mendengar masukan para kades, lurah, termasuk camat, menyentuh berbagai komunitas, lalu mengunjungi sekolah-sekolah. Karena dari situ saya yakin para anggota makin tahu apa yang dibutuhkan masyarakat dan bagaimana solusinya. Salah satu dari sekian banyak keluhan yang mulai dirasakan oleh warga Kabupaten Malang adalah fenomena balap liar. Dari keluhan itu saya merenung, saya berpikir, dan saya menganalisis secara mendalam tentang apa yang harus dikerjakan. Pada akhirnya, saya mengambil langkah untuk mewadahi minat adu kecepatan tersebut dalam proyek Kanjuruhan Street Race. Melalui proyek ini, saya ingin menekan semaksimal mungkin fenomena balap liar, sembari membangun ekosistem komunitas anak muda yang lebih positif, lebih aman, dan lebih berkeselamatan. Alhamdulillah, Kanjuruhan Street Race mendapatkan respon positif dari semua elemen. Kita juga mengembangkan upaya-upaya early warning system atau sistem peringatan dini hingga langkah mitigasi agar bisa meminimalisir korban jiwa ketika ada bencana. Langkah ini saya kuatkan dengan dukungan peralatan tanggap bencana untuk rayon-rayon polsek. Yang tak kalah penting adalah saat kita perlu terus mencari solusi untuk bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas dan membuat kondisi lingkungan transportasi yang lebih berkeselamatan. Kondisi saat ini persentase korban kecelakaan lalu lintas didominasi oleh kelompok usia produktif yang seharusnya menjadi tulang punggung keberlanjutan masa depan Kabupaten Malang. Polres Malang juga memikirkan upaya-upaya kerjasama untuk menekan angka kecelakaan di perlintasan kereta api dengan membangun palang pintu perlintasan sebidang dan melatih relawan penjaganya. Ada juga proyek kampung tertib lalu lintas Ardirejo untuk menjadi percontohan lingkungan sosial yang berkeselamatan serta Taman Lalu Lintas Budi Luhur Bayangkara di Singosari yang menjadi sarana edukasi berkeselamatan sejak usia dini. Kami juga berupaya untuk memiliki solusi penegakan hukum yang lebih restoratif dan transformatif. Tidak hanya untuk menangani kriminalitas, namun juga sebagai upaya agar kejahatan-kejahatan tersebut bisa kita minimalisir agar tidak terulang kembali. Ide-ide untuk membuat proyek Kampung Bersih Curanmor di Landung Sari dan Banjar Arum kami kerjakan sebagai proyek menekan kriminalitas. Proyek Kampung Bersih Narkoba di Landung Sari dan Ardirejo bisa menjadi konsep semangat baru dalam upaya menekan angka penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Berbagai penelitian juga kami lakukan untuk bisa menganalisis secara lebih tepat tentang persepsi publik, harapan masyarakat untuk perbaikan kinerja Polres Malang. Bahkan, kami bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa mengerjakan proyek penelitian untuk mendalami sebuah fenomena festival sound horeg di Kabupaten Malang. Untuk kami jadikan bahan saran masukan bagi para stakeholder dalam rangka menata fenomena ini agar berkontribusi positif bagi Kabupaten Malang. Pada era kontemporer seperti saat ini, saya percaya bahwa masih banyak hal yang terus dan akan selalu kita kerjakan untuk membangun Kabupaten Malang tercinta ini. Di pertengahan Januari 2025, saya mohon pamit dan saya punya harapan besar dengan kekompakan kita, dengan soliditas kita, dengan doa ikhtiar kita, dan tentunya atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kabupaten Malang tidak lama lagi akan menjadi kabupaten yang semakin aman, semakin kuat, semakin makmur, dan semakin sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.